Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Dialva Fariski dengan NIM 2454616 PN 19194. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang tantangan observasi bawah air di era perubahan iklim. Langsung saja kita ke pendahuluan. Perubahan iklim saat ini berdampak besar pada ekosistem laut, termasuk pada kegiatan observasi bawah air. Kenaikan suhu laut, peningkatan frekuensi badai, serta naiknya permukaan air laut tidak hanya mengubah lingkungan perairan, tetapi juga mempengaruhi upaya penelitian arkeologi maritim. Instrumen observasi kini tidak hanya dituntut akurat, tetapi juga adaptif menghadapi kondisi laut yang dinamis. Selanjutnya, dampak perubahan iklim pada observasi. Perubahan iklim mempengaruhi observasi bawah air dalam beberapa aspek penting. Pertama, meningkatnya sedimentasi akibat banjir dan erosi memperburuk kekeruhan air, sehingga jarak pandang penyelam maupun kamera bawah air sangat terbatas. Kedua, suhu laut yang lebih hangat mempercepat korosi pada artefak logam, degradasi kayu, serta pertumbuhan organisme laut seperti teritip dan alga yang menutupi permukaan situs. Ketiga, pola arus yang tidak terduga membuat instrumen pemetaan seperti marker atau alat ukur sering bergeser dari posisinya. Semua ini mengurangi akurasi data yang diperoleh. Slide selanjutnya, tantangan teknis di lapangan. Di lapangan, instrumen observasi tradisional seringkali menghadapi keterbatasan. Kamera bawah air sulit merekam dengan jelas di perairan yang sangat keruh. Kompas dan alat ukur manual sering terpengaruh arus deras, sehingga sulit digunakan untuk pemetaan detail. Scuba diver juga menghadapi keterbatasan waktu penyelam karena tekanan air dan risiko kesehatan yang meningkat saat suhu laut tidak stabil. Selain itu, badai tropis yang semakin sering terjadi memperpendek musim penelitian, sehingga tim peneliti hanya memiliki waktu terbatas untuk melakukan observasi sebelum kondisi laut kembali memburuk. Slide selanjutnya, peran teknologi modern. Untuk menjawab tantangan tersebut, instrumen modern mulai diintegrasikan dalam observasi bawah air. ROV atau Remotely Operated Vehicle kini dilengkapi dengan stabilizer otomatis dan sensor kualitas air, sehingga dapat merekam data meskipun arus kuat. Fotogrametri 3D memungkinkan pembuatan model digital situs arkeologi secara detail tanpa harus menyelam berulang kali. Side scan sonar dan multi beam echo sounder mampu memetakan area luas meskipun jarak pandang terbatas. Selain itu, penggunaan Autonomous Underwater Vehicle atau AUV memberi keleluasan eksplorasi di area berisiko tinggi bagi penyelam. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi adalah solusi kunci dalam menghadapi perubahan iklim. Aspek etika dan konservasi. Instrumen observasi tidak hanya digunakan untuk mendokumentasikan, tetapi juga harus mendukung konservasi. Perubahan iklim mempercepat kerusakan situs arkeologi, sehingga penggunaan alat harus meminimalkan kontak fisik yang bisa memperparah kondisi artefak. Pembuatan model digital 3D dan pemetaan sonar misalnya dapat menggantikan pengukuran manual yang berisiko merusak. Dengan demikian, instrumen observasi modern juga berperan dalam menjaga warisan budaya maritim tetap terpelihara selaras dengan etika penelitian arkeologi. Selanjutnya, strategi observasi ke depan. Menghadapi era perubahan iklim, strategi observasi bawah air harus berfokus pada kombinasi antara keterampilan penyelam, instrumen tradisional, dan teknologi modern. Pemantauan lingkungan secara real time seperti pengukuran suhu, pH, oksigen terlarut, dan kekeruhan harus menjadi bagian dari setiap observasi. Selain itu, kolaborasi internasional penting untuk berbagai teknologi dan metode terbaru, mengingat dampak perubahan iklim bersifat global. Dengan strategi ini, penelitian arkeologi maritim dapat tetap berjalan meski kondisi laut semakin menantang. Selanjutnya ke
Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim menghadirkan tantangan baru bagi observasi bawah air. Instrumen lama yang bergantung pada kondisi laut yang stabil kini sering menghadapi keterbatasan, sehingga inovasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Dengan menggabungkan instrumen tradisional dan modern serta pendekatan konservasi, arkeologi maritim dapat berjalan efektif di tengah krisis iklim. Penutup. Sebagai penutup, observasi bawah air di era perubahan iklim bukan sekedar pencarian artefak, melainkan juga upaya adaptasi ilmu pengetahuan terhadap dinamika lingkungan global. Instrumen observasi menjadi jembatan antara warisan budaya maritim yang rapuh dengan masa depan penelitian yang berkelanjutan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.